Ayo pilih mana, kerja resmi atau tidak resmi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pekerja Indonesia yang ada di seluruh Malaysia, khususnya di Sarawak. Sudah tahu pastinya bahwa sekarang pemerintah Malaysia telah memperpanjang waktu perintah kawalan pergerakan atau lockdown untuk yang keempat, yaitu bakal berakhir pada tanggal 12 Mei 2020. Nah, kali ini saya ingin sharing nih kepada teman-teman terkait kondisi teman-teman yang terkena dampak kebijakan lockdown atau perintah kawalan pergerakan di Malaysia saat ini. Teman-teman sekalian, kondisi sekarang mengajarkan kita dan menjadi pelajaran buat kita bahwa memang tidak ada yang melarang siapapun untuk mencari rezeki dan dimanapun itu. Tapi kita tetap harus mematuhi peraturan di tempat kita mencari rezeki. Ibarat pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tentunya bagi teman-teman yang bekerja di Malaysia sesuai dengan peraturan di Malaysia, atau bahasa lainnya jadi pekerja resmi atau legal. Kebijakan lockdown seperti ini pastinya tidak mengalami kesulitan berarti. Jikapun teman-teman mau pulang ke kampung halaman, dapat pulang seperti biasa. Tunggu dulu. Sebelum pulang, jangan lupa minta surat jalan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Kuching agar perjalanan teman-teman dimudahkan jika ada roadblock atau razia. Tapi berbeda dengan teman-teman kita yang bekerja di Malaysia dengan status tidak resmi atau ilegal. Bahkan banyak dari teman-teman kita yang tidak mempunyai dokumen sama sekali. Nah, pada kondisi situasi sekarang, lockdown atau perintah kawalan pergerakan saat ini sangat sulit dikarenakan peraturan pergerakan yang sangat ketat oleh otoritas pemerintah Malaysia. Nah, dari kondisi di atas, kita bisa sharing nih, apa sih keuntungan dan kerugian menjadi pekerja resmi dan tidak resmi atau legal maupun ilegal. Nah, menurut saya ya, ada beberapa keuntungan dan kerugian menjadi pekerja ilegal atau tidak resmi, bahkan yang tidak berdokumen sama sekali. Memang pada dasarnya pekerja ilegal atau tidak resmi ini, pertama, mereka nggak perlu bayar permit kerja, yang kedua, nggak perlu bayar itu dan ini, jadi kiriman ke kampung halaman lebih banyak, dan otomatis pikiran mereka akan, oh oke, cepat kaya. Tapi menurut saya banyak ruginya dan bahayanya menjadi pekerja ilegal atau tidak resmi, bahkan tidak mempunyai dokumen sama sekali. Yang pertama, mau beli makanan was-was, mau berangkat kerja was-was, pulang kerja was-was, bahkan mau kemana aja teman-teman merasa was-was. Karena apa? Karena selalu menjadi incaran pihak berwenang di Malaysia, khususnya di Sarawak. Bener nggak teman-teman? Yang kedua, kalau sudah ada operasi penangkapan pendatang asing tanpa izin atau PATI secara besar-besaran, pasti harus lari ke hutan atau sembunyi dimanapun menurut teman-teman tempat itu aman. Yang ketiga, sangat lemah dari sisi perlindungan pemerintah Indonesia karena tidak terdaftar secara resmi sebagai pekerja Indonesia di luar negeri. Yang keempat, dan berpotensi menjadi korban-korban tindak kriminal atau paling banyak penipuan. Mau lapor polisi takut malah ditangkep karena nggak resmi. Bener nggak teman-teman? Yang kelima, gaji nggak dibayar, kerja nggak dibayar, mau lapor kemana? Bukti bekerja aja kita nggak punya. Yang keenam, kalau mau pulang, meski harus keluar ongkos yang sangat banyak. Karena harus mencari orang yang bisa urus orang ilegal atau tidak resmi atau tidak berdokumen. Apalagi kondisi lockdown atau perintah pergerakan sekarang, mau bergerak aja susah, apalagi mau pulang kampung. Intinya banyak sekali rugi dan bahagianya menjadi seorang pekerja yang ilegal atau tidak resmi, bahkan tidak mempunyai dokumen sama sekali. Nah, sekarang saya ingin membicarakan perihal keuntungan dari pekerja resmi, di antara lain, pertama, bebas mau kemana aja tanpa rasa was-was atau takut ditangkap polisi atau immigration. Yang kedua, jika ada masalah, tinggal lapor polisi atau perwakilan Indonesia. Contohnya, KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Dua, KJRI atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia dimanapun tempat teman-teman bekerja. Nggak perlu khawatir ditangkap oleh pihak berwenang di sana. Yang ketiga, jaminan keselamatan lebih terjamin karena pekerja resmi dibekali dengan asuransi pekerja. Yang keempat, diberikan hari cuti. Nah, teman-teman pasti mau kan diberikan hari cuti oleh majikan? Intinya
kebalikan dari pekerja ilegal deh. Kalau pekerja resmi, banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Baik teman-teman, sekalian jika ingin bekerja, bekerjalah secara resmi, non-prosedural, jangan sampai masuk ke negara orang secara tanpa dokumen. Karena mencari rezeki bukan berarti mesti mendapatkan uang tanpa mementingkan keselamatan dan keamanan diri sendiri. Jadi, jadilah pekerja resmi, aman bagi diri sendiri, kerja tidak was-was lagi, ingat keluarga menanti. So, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya lupa. Pasti teman-teman bertanya, gimana sih Kak caranya biar jadi pekerja yang legal? Oke, saksikan di video atau episode selanjutnya.